Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari-hari ini sudah merupakan hari-hari Natal. Jadi tidak ada salahnya kalau beberapa ayat Natal yang kita akan pakai untuk memeriksa diri, untuk mempersiapkan diri, dan untuk menikmati Natal yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami telah kami buka untuk taburan kuasa firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menaburkan benih-benih firman Tuhan dalam setiap hati kami, agar kami dapat menerapkannya di dalam tutur kata dan perbuatan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Allah memandang Natal itu sangat penting bagi dunia. Kenapa? Karena melalui Natal itu Allah ingin memperkenalkan kasih-Nya kepada manusia melalui hadirnya Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah menggunakan berbagai macam fasilitas dunia supaya manusia tahu. Allah menggunakan berbagai macam contoh manusia supaya mereka mengerti siapa saya dan bagaimana saya dapat membawa berita Natal kepada dunia ini. Nah, jadi Allah memakai bintang Bethlehem untuk menuntun orang-orang Majus sampai kepada Yesus dan menikmati lahirnya Yesus. Melalui malaikat, Allah menunjukkan kepada para gembala, ini loh pentingnya Yesus di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan manusia. Melalui para prajurit, Allah menggunakan prajurit untuk membuat Maria dan Yusuf pergi ke satu tempat, yaitu di Bethlehem. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, tempat sudah dipersiapkan, acara Natal sudah dipersiapkan, lalu siapa yang akan mengikuti acara Natal sudah dipersiapkan. Sehingga kita tinggal mengikuti sejarah Natal ini. Dan kalau kita sudah mengikuti sejarah Natal, apa berita Natal yang hari ini diberikan kepada kita? Hari ini Allah ingin mengatakan bahwa Natal mengubah fokus kehidupan manusia. Sekali lagi, Natal mengubah fokus kehidupan manusia. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saat ini Allah mengatakan juga tidak hanya pada malaikat, pada gembala pada waktu itu, tetapi Allah kepingin berkata-kata kepada kita di ayat ini bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata saat ini, ya, jadi kata hari ini. Tuhan ingin kita mulai berpikir untuk hari ini, bukan kemarin, atau bukan besok, tetapi hari ini. Jadi hari ini adalah hari
yang sangat menentukan. Karena keputusan hari ini akan berpengaruh pada keadaan kita besok. Kalau hari ini kita tidak punya putusan apa-apa, ya seperti manusia biasa, mengalir. Hanya mengalir. Jadi kehidupan kita tidak ada lompatan. Kehidupan kita tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Karena apa? Kita tidak berpikir pada hari ini. Nah, jadi kalau hari ini saya malas, ya besok pagi saya tidak dapat makan. Kalau hari ini saya tidak mau bekerja, ya kesulitan-kesulitan hidup dan kekurangan akan ada di hari depan. Besok lusa, dan sampai kapan? Sampai ada keputusan hari ini saya mau apa. Nah, hari ini saya santai-santai saja, ya besok saya sudah ketinggalan. Ya, saya santai dengan memiliki HP tanpa mau mempelajari. Ya, ketinggalan saya. Ketinggalan karena tiap hari HP ini memiliki loncatan-loncatan pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau saya malas, cukup untuk WA saja, untuk terima telepon, cukup. Karena saya sudah tua, karena saya sudah senja umur saya, ya akibatnya saya tidak bisa apa-apa mengoperasikan apapun juga tentang perkembangan HP, saya tidak bisa. Nah, jadi hari ini merupakan satu kesempatan yang Allah berikan. Karena hari ini demikian juga keadaan rohani kita. Hari ini rohanimu bagaimana? Tuhan tawarkan seorang juru selamat. Tuhan tawarkan seorang yang namanya Yesus. Yang kalau kita terima hari ini, besok pagi ada efek yang luar biasa yang diberikan pada kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita tanggapi berita firman Tuhan. Atau kita biarkan aja lah berita firman Tuhan toh sama. Ya, toh sama. Dari Natal ke Natal yang diberitakan hanya itu. Dari Natal ke Natal yang diberitakan hanya itu. Kenapa sama? Karena kita tidak mengambil fokus pada hari ini. Apakah aku mau terima Yesus? Apakah aku kepingin menjadi pemberita tentang Yesus hari ini? Ya. Jadi firman Tuhan sabdakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru itu orang yang pekerjaannya, ya, kalau orang itu namanya juru mudi, pekerjaannya mengemudi, biasa disebut sopir, ya. Kalau juru rawat, pekerjaannya merawat. Nah, ini muncul perkataan Allah, juru selamat. Pekerjaannya menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Ya, kehidupan manusia. Karena dia tahu bahwa manusia itu lemah keadaannya. Manusia itu bukan makhluk hidup yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, enggak. Manusia itu memiliki jiwa yang rapuh. Manusia itu memiliki pikiran yang terbatas. Sehingga kalau pikirannya terkena berbagai macam himpitan masalah, kalau manusia itu tidak memiliki kekuatan, dia akan stres. Hidup di dalam stres, hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam ketidakpastian. Apa enak orang hidup seperti itu? Maka
Yesus ditawarkan Allah, hari ini lahir bagimu juru selamat yang dapat menyelamatkan berbagai macam situasi yang tidak mengenakan di dalam dunia ini. Bahkan Yesus Kristus siap untuk memberi jaminan di akhirat nanti. Satu kemurahan yang ditawarkan kepada kita. Nah, dari kecil hingga tua manusia sering hidup dalam kesulitan. Manusia terbelenggu dengan berbagai macam keadaan ketidaknyamanan di hati mereka. Tanpa juru selamat, nonsen, dia dapat menghadapi hidup. Dia diombang-ambingkan dengan berbagai macam keadaan. Akhirnya kaya sih kaya, tapi hidup dalam stres. Banyak orang kaya yang gila. Kenapa? Karena tidak punya pendamping. Begitu tidak mampu mengatasi masalah hidup, ya kejiwaan yang terkena. Nah, keadaan inilah yang dilihat oleh Allah, sehingga dikirimkannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan, untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang membuka hati. Hari ini fokus Bapak Ibu di mana? Kalau fokus Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan jiwa? Kalau Bapak Ibu memiliki fokus untuk belajar, pandai, tetapi suatu saat mengalami kasus, masalah, adakah penolong yang ada di dalam hidupmu? Maka sekali lagi, sebegitu pentingnya Allah mencari manusia melalui malaikat, melalui bintang Betlehem, melalui berbagai macam tanda, supaya manusia sadar selain kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani yang tidak terpikirkan oleh banyak manusia. Maka di tengah hiruk pikuk dunia pada waktu itu, Allah kirimkan Yesus. Di tengah ketidakmampuan gembala, di tengah kemiskinan gembala, dimunculkanlah berita malaikat, hari ini telah lahir bagimu. Dan para gembala meninggalkan padang dombanya, meninggalkan domba-dombanya. Dia punya kebutuhan yang hari itu menjadi landasan hidup, yaitu ketemu Yesus. Dan Alkitab katakan mereka kembali ke padang belantara, bukan dengan keadaan yang lesu, tetapi mereka kembali ke padang belantara, ke padang penggembalaannya dengan penuh sukacita. Demikian juga orang-orang Majus, dia dipandu oleh bintang Betlehem. Dia rela memberikan bagian dari hidupnya, yaitu emas, kemenyan, mur, dibawa untuk datang kepada Yesus. Karena hari ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Majus. Ketemu dengan Yesus, memberikan persembahan yang luar biasa. Namun semua yang menanggapi telah kita pelajari. Adakah orang yang tidak menanggapi Natal? Atau adakah orang yang suam-suam dalam menanggapi Natal? Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes hari ini mendengar kabar tentang Yesus. Hari ini dia belajar tentang Yesus, tetapi pelajaran tidak dilanjutkan. Sehingga apa yang dilakukan? Dia membunuh bayi-bayi yang pada waktu itu
umurnya 4 tahun ke bawah. Karena dia tidak tahu siapa Yesus, mana Yesus, pukul rata aja, bayi 4 tahun ke bawah, bunuh. Berapa banyak orang Kristen yang mengadakan pembunuhan di dalam hidupnya. Dia membunuh saudaranya, dia membunuh teman-temannya, dia membunuh sahabatnya, dia membunuh pekerjaannya. Gara-gara dia tidak belajar hari ini. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah mencari keselamatan, mencari kedamaian, mencari sukacita. Dan Yesus ada di hari ini. Ambil keputusan supaya kita pergi ke Bethlehem, supaya kita menyambut Yesus. Dan dengan menyambut Yesus ini, kita akan menikmati kebersamaan dengannya. Tuhan kirimkan malaikatnya dengan berita hari ini. Harus kita tanggapi dengan sepenuh hati. Karena hari ini kita akan memiliki Yesus, menyambut Yesus, menyembah Yesus, menerima Yesus. Dan keputusan inilah yang ditunggu oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini merupakan keputusan kami untuk datang ke Bethlehem, untuk menyembah bayi Yesus. Bahkan membawa bayi Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kami. Supaya kami memiliki penolong di dalam setiap situasi, keadaan yang tidak menyenangkan. Dan kami percaya Engkau telah berikan Yesus untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Di hari yang disebut Natal ini, saya mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati kita. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tanggal 17 Desember GBIS Haleluya mengadakan perayaan Natal. Sengaja perayaan tidak kami jatuhkan di 25. Di 25 nanti ada ibadah Natal yang kusuk. Ibadah Natal yang penuh dengan kekusukan. Menyambut dia dengan sepenuh hati kita. Lalu Bapak Ibu silakan datang pada tanggal 17 jam 6 sore kita mulai. Dengan berbagai macam atraksi. Ya, dengan berbagai macam kreativitas. Dari sekolah minggu, dari anak muda, dari permata, dari segalanya ada di situ. Sukacita Natal 17 Desember. Lalu juga biasa setiap minggu masih ada ibadah umum jam 9 pagi. Sedangkan sekolah minggu jam 7 pagi. Tiap hari Selasa, ya Selasa besok ini Natal, lalu hari Jumat itu tetap ada ibadah cabang mulai 6:30. Kalau ibadah permata sementara libur karena permata harus mengisi ke sana kemari. Jadi silakan libur dulu. Nanti bulan Januari akan kita awali dengan permatanya. Nah, saya rasa Sabtu ada Youth Generation, disebut Revive, ya, Revive Generation. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda remaja atau kalau Bapak Ibu punya anak muda remaja belum ikut
Youth Revive ini ketinggalan zaman. Ya, dunia saat ini sudah berbagai macam kreatif ada. Dan di youth ini banyak kreativitasnya. Bagaimana mengatasi hidup di zaman now. Itu di youth generation ada pelajaran-pelajaran khusus untuk menyikapinya. Saya rasa cukup itu, dan doakan ibadah online. Ibadah online terus jalan. Ya, doa Bapak Ibu adalah kami harapkan supaya kru sehat, supaya alat-alat awet, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan penginjilan dapat berjalan luas. Bapak Ibu yang sudah menerima ibadah online, tolong di-like, tolong dikomentari. Kurang apa? Ya, supaya kami dalam pelayanan selalu terkontrol dari usulan Bapak Ibu, dan kirim pada teman lain, share pada teman lain minimal 5 orang. Saya rasa cukup itu. Mari kita tinggalkan tempat ini, dan sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami puas belajar tentang hari ini. Kami putuskan kami akan menyambut hari ini dengan program-program bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih ingat beberapa saudara kami yang masih membutuhkan jamahan kemurahan. Ibu Paulus Sugito yang saat ini lemah kakinya dan juga kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Arin yang tulangnya sudah rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang saat ini masih terbaring sakit di rumah. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno yang gagal ginjal, dan Pak Ishak yang sudah lanjut usia dan memiliki banyak kelemahan. Hanya Engkau Tuhan, belas kasihan-Mu akan Kau jamahkan kepada saudara-saudara kami. Dan kami mengatakan di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah saudari kami Lili. Mereka telah sembuh. Mereka siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Sebentar kami akan berpisah, namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati.